Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan memulai pada minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memulai kuasa Tuhan tadi di tengah-tengah kita. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat itu sejenak, mengundang Tuhan secara pribadi di hati Bapak Ibu Saudara masing-masing. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, menaungi setiap hati dan pikiran kami. Kami mau membuang segala pikiran-pikiran yang mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa musuh menyala dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi indah di hadapan-Mu. Kami mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, jadikan aku indah. Tuhan
Dia Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam topangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita, serta dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita, umat-Nya. Amin. Saya mempersilakan sejumlah itu kembali. Kita akan bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sepanjang malam kita boleh diberkati Tuhan, diberikan waktu untuk kita beristirahat. Sepanjang minggu juga kita boleh bekerja, kita boleh bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Sepatutnya kita bersyukur pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, aku hendak bersyukur. Kata
Tuhan yang tidak pernah melepaskan di jalan seorang diri tergantung kepada Tuhan yang bersyukur Tuhan yang bersyukur kalau mungkin kami berterima kasih bagi Tuhan Engkau memelihara hidup kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, menopang dalam kuasa serta kasih setia yang tidak berhenti. Kami bersyukur memuji Allah. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami bersyukur buat hari-hari yang sudah kami lewati, buat setiap masalah yang sudah kami lewati, dan buat solusi untuk setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa bahwa orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang senantiasa menasihati menegur kami Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar dimanapun kami mendengarkan itu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati menyertai kami. Kami bersyukur buat semua yang tidak bisa kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa menjaga dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terimalah Tuhan doa ucapan syukur kami ini. Terimalah Tuhan doa yang jauh dari sempurna ini. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami. Kami menaikkan doa ucapan syukur kami dengan penuh segala kerendahan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersuka cita bersama-sama pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bagi seluruh nama Yesus. Dalam
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mempersilakan saya cepat untuk duduk kembali. Kita akan berdoa bersamaan pada pagi hari ini. Saya membagi 2 kelompok untuk kaum Adam, Bapak atau Saudara, berdoa untuk pandemi yang terjadi saat ini dan PSBB yang sedang ditambahkan oleh pemerintah daerah maupun pusat, biarlah melalui PSBB ini ada banyak tidak ada banyak korban lagi ya, dan biarlah vaksin yang dijanjikan oleh pemerintah segera dapat kita terima oleh semua kita masyarakat. Lalu kaum hawa, ibu-ibu atau saudari, berdoa untuk gereja kita tempat ini, terkhusus lingkungan kita, biarlah kita boleh setiap minggunya tetap beribadah, karena gereja kita juga bertempatan dengan PPA, dan setiap bulannya masih mendatangkan orang untuk mengambil nutrisi anak-anak. Jadi biarlah tetap kita beri cinta untuk kita berkegiatan setiap harinya. Kita akan berdoa untuk 2 pokok doa itu. Mari kita sambut dalam doa. Ya Tuhan, kami berbantu hari ini kepada kami dan membawa berbagai hal yang ada yang terjadi yang tidak berada dalam kuasa dan kesanggupan dari pemimpin bangsa kami sekali untuk mengatasinya. Persoalan pandemi yang sampai dengan hari ini terjadi memuncak di bangsa-bangsa, dan banyak bangsa berkumpul berjuang dengan segala rupa kesulitan dan tantangan yang dihadapi hari-hari ini. Dan juga apa yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Mari Tuhan untuk menopang, memberi anugerah kepada berbagai upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi situasi dan keadaan bangsa ini. Yang mohon Tuhan, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu akan memberkati upaya-upaya yang dikerjakan itu untuk dapat memberi hasil yang maksimal. Berbagai keadaan dan situasi-situasi yang sulit, bukan saja persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu kesehatan, namun juga dengan semua dampak dan kelanjutan yang memukul dunia usaha, hingga begitu banyak dunia usaha yang paksa tutup, merumahkan karyawan-karyawannya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan turut bagian dalam semua situasi dan keadaan itu. Apa yang dikerjakan oleh bangsa ini berkatilah. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh bangsa ini, adilah Tuhan. Memberi pertolongan supaya dalam beberapa waktu yang akan datang akan ada hasil yang cemerlang yang akan membawa bangsa ini, namun juga bangsa-bangsa di dunia, semua umat-Mu di dunia ini akan sanggup tahan mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh pandemi sekarang ini. Kami berdoa kiranya semoga Engkau memberkati anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu yang masih tetap bertahan di tengah-tengah situasi pandemi yang entah sampai kapan berakhir. Tanpa mengurangi semangat dan kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan.
Dia yang memberi anugerah, memberi pertolongan, melindungi kami dan tiap-tiap aktivitas melayani kami berjalan. Engkau Tuhan yang tak pernah bosan mendengarkan setiap doa dan keluhan kami. Engkau adalah Tuhan Yesus yang senantiasa mendengarkan setiap doa-doa kami. Di setiap hari, di setiap minggu Tuhan, kami senantiasa selalu berdoa Bapa untuk pandemi COVID-19 ini yang terjadi di dunia ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menyelesaikannya tepat pada waktunya dan Engkau akan mengakhiri semua ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap aparat keamanan atau pemerintah yang boleh menyediakan vaksin ataupun yang menjaga kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menyertai vaksin-vaksin ini Tuhan, sehingga boleh sampai ke tangan kami dan kami terhindar dari segala penyakit virus yang ada. Dan juga Tuhan, kami berdoa Bapa untuk setiap tim medis yang bekerja, kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka juga Tuhan. Terlebih kami Bapa yang boleh bertemu dengan banyak orang, kiranya Tuhan memberkati kami juga semua Bapa. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk lingkungan kami, gereja kami tempat ini. Tuhan kiranya memberikan keamanan, kenyamanan. Jikalau saat ini kami masih boleh beribadah, itu karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan kiranya menyertai, memberkati kami, menyucikan juga tempat ini sehingga kami boleh terhindar dari segala virus yang ada. Terima kasih Tuhan, terimalah untuk setiap doa syafaat kami ini Bapa. Dari hati kami yang terdalam, kiranya Tuhan menyertai, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyafaat. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Firman Wahyu. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Tuhan melihat hati. Menyembah
terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu kalau kamu menjumpai dalam hati kami terdapat noda-noda kecemaran dan segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi Tuhan untuk dapat bekerja, membentuk hidup kami. Tuhan, maka kami berdoa kiranya Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk meresponi panggilan Allah itu dengan hati yang kami berikan sepenuhnya untuk Engkau mengerjakan perubahan-perubahan ajaib di dalam diri kami dan menyempurnakan apa yang kurang pada diri kami dan membuang jauh-jauh segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami berhadapan dengan firman-Mu, firman kebenaran, firman kehidupan yang di dalam tangan kuasa Roh Kudus Tuhan dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi Engkau untuk menciptakan perubahan-perubahan ajaib itu. Tuhan, maka tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh membuka hati kami untuk firman Allah itu bekerja dalam hidup kami tanpa memperhitungkan siapapun seorang yang menyampaikannya. Sebab seorang yang menyampaikannya pun adalah orang yang terbatas, orang yang dipenuhi dengan kelemahan-kelemahan sama seperti kami yang lain. Namun kami tahu bahwa Engkau dapat memakai orang-orang lemah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat. Karena tolonglah kami Tuhan membuka hati kami sedemikian dan mengizinkan Roh Tuhan menyelidiki hati kami sepanjang waktu dan saat-saat kami mendengarkan firman. Tuntunlah kami berjalan pada jalan yang mengarahkan kepada kami kepada kesempurnaan hidup tiap-tiap hari. Supaya dengan demikian Tuhan, kami akan menjadi anak Tuhan yang mengamalkan kebenaran iman dengan benar di tengah-tengah dunia yang cemar, agar Engkau dapat memakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang kita katakan amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur bahwa oleh karena penyertaan dan anugerah Tuhan, maka kita sekalian masih diberikan waktu, kesempatan untuk menikmati saat-saat beribadah bersama-sama. Di luar sana barangkali mungkin kita mendengar ada saudara-saudara yang telah terlebih dahulu mendahului kita, ya, tidak mampu bertahan di tengah-tengah masa pandemi. Namun kita tahu bahwa kematian orang percaya di dalam Tuhan itu bukan kecelakaan, ya, tapi itu adalah jalan yang Tuhan sediakan. Yang terpenting bahwa keselamatan di dalam nama Yesus itu memastikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang pergi, ya, mendahului kita untuk pulang kepada Bapa segala rahmat, ya. Bapa yang mengasihi waktu untuk menerima mahkota. Namun kalau kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk hidup, itu adalah sebuah momentum kesempatan buat kita untuk belajar menjadi sempurna tiap-tiap hari di dalam hidup ini. Amin. Karena itu mari kita sediakan hati kita hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19 nanti disambung dengan Matius pasal 7 ayat 25 sampai 34. Tidak ketemu ya? Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu kita akan buka di dalam Matius. Mohon maaf, saya salah tulis itu. Matius pasal yang ke-6 maksud saya, bukan pasal 7. Pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Salah tulis ya. Kelemahan manusia. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada
makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakul di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Immanuel, Allah pemeliharaku. Immanuel, Allah pemeliharaku. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Bapak Ibu, sampai dengan hari ini kita bertemu dengan realita global atau situasi mendunia bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, gitu ya, belum berakhir. Pandemi itu bukan sekedar menimbulkan problem kesehatan, tetapi kita tahu bahwa pandemi itu juga menimbulkan efek domino atau akibat lanjutan kepada sektor-sektor lain, gitu ya, termasuk sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pariwisata. Tidak ada bidang-bidang yang hari ini menjadi lesu sebagai dampak dari persoalan pandemi ini. Tadi sebelum beribadah saya bertanya kepada Pak Dwi yang bekerja di bidang farmasi, ya. Saya tanya, bagaimana Pak situasinya? Beliau mengatakan, wah Pak, sampai dengan hari ini situasi belum pulih, ya. Bapak Ibu, situasi yang dihadapi oleh beliau itu juga adalah situasi yang dihadapi oleh banyak orang yang bergerak di berbagai macam sektor. Beberapa teman yang saya kenal yang bergerak di bidang bisnis, gitu ya, yang macam-macam, juga mengatakan hari-hari ini kalau sebuah perusahaan itu bisa bertahan, itu lebih dari cukup, karena sudah terlalu banyak bidang-bidang usaha yang kemudian gulung tikar, lockdown atau apa, PSBB, ya, PPKM, yang sederhananya ya pembatasan sosial, ya, membuat bidang-bidang yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi menjadi lumpuh. Karena disebutkan ada banyak bidang usaha tutup dan kemudian terpaksa merumahkan karyawannya. Banyak orang kemudian menganggur dan seketika kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu, tentu hal semacam ini menjadi situasi yang sangat sulit bagi banyak orang. Dan tentu reaksi yang normal bahwa keadaan semacam ini membuat orang yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang kemudian gulung tikar usahanya akan mengalami apa? Kecemasan, rasa khawatir. Manakala mereka berpikir soal keberlangsungan hidup dan masa depan, keberlangsungan hidup dan masa depan dengan segala macam kebutuhan-kebutuhannya. Hidup dirasakan menjadi beban
menjadi krisis iman, ya, di mana kemudian orang akan meragukan Tuhan dan kesanggupannya sebagai sang pemelihara kehidupan itu. Ada orang yang bertanya, di mana Tuhan dalam situasi semacam ini? Apakah benar-benar bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita berjalan menuju masa depan dalam situasi krisis yang sehebat ini? Krisis ekonomi berdampak kepada krisis iman. Orang meragukan kesanggupan Tuhan sebagai sang pemelihara kehidupan. Bapak Ibu, oleh sebab itu kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan yang dikaruniai oleh Tuhan hikmat, kekuatan olehnya untuk berjalan dalam segala rupa keadaan, kita pun perlu belajar untuk mengerti dengan benar pemeliharaan Allah, belajar mengerti dan memahami dengan benar pemeliharaan Allah. Mengapa demikian? Salah pengertian akan berakibat kepada kesalahan-kesalahan yang lain, benar ya? Nah, karena itu kemudian kita perlu belajar dengan benar tentang makna pemeliharaan Tuhan. Ada seorang tokoh reformasi namanya Johannes Calvin atau John Calvin, seorang tokoh reformator. Dia mengatakan demikian, ya, saya mengutip kata-katanya. Kesalahpahaman tentang arti dan makna pemeliharaan Tuhan adalah penyebab semua kesengsaraan. Dengar baik-baik. Kesalahan tentang arti dan makna pemeliharaan Tuhan adalah penyebab dari semua kesengsaraan. Sebaliknya, bahwa berkat yang terbesar terletak dalam pengenalan orang percaya terhadap pemeliharaan Allah. Pentingnya itu, Bapak Ibu, memahami dengan benar makna pemeliharaan Tuhan. Sebab disitulah terletak berkat-berkat yang besar yang membuat kita menjadi anak Tuhan yang sanggup dan mampu bertahan, tetap memandang Tuhan, berjalan pada jalan iman yang tidak tergoyahkan sekalipun dalam situasi krisis semacam ini. Nah, saya ingin kita melihat ke depan, ya, kepada tema yang terpandang di banner ini. Inilah tema sepanjang tahun gereja kita, tema besar dari gereja kita. Apa, Bapak Ibu? Temanya? Berdiri di atas janji Sang Immanuel. Berdiri di atas janji Sang Immanuel. Ya, berdiri di atas janji Sang Immanuel. Nah, saya mau bertanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah pemeliharaan atas hidup dan kehidupan kita juga menjadi bagian dari janji Sang Immanuel itu? Amin. Kok ragu-ragu? Apakah kita percaya bahwa pemeliharaan Allah atas hidup dan kehidupan kita itu juga berada pada janji penyertaan Sang Immanuel? Amin. Amin. Gitu ya? Ya. Allah Sang Immanuel datang ke dalam dunia ini bukan semata-mata untuk mengerjakan keselamatan dan urusan rohani yang bersifat nanti atau di masa depan, urusan kekekalan. Yesus Sang Immanuel itu datang tidak semata-mata untuk mengurusi perkara-perkara yang sifatnya nanti, sifatnya kekekalan, yang hanya akan kita terima setelah kita selesai dari kesusahan dunia ini dan masuk ke surga, gitu ya? Tidak, Bapak Ibu. Ya, Alkitab mengatakan, ya tentu saya mau mengatakan begini, keselamatan kekal, keselamatan yang bersifat abadi itu menjadi klimaks, gitu ya, atau puncak dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Sang Immanuel itu. Memang bahwa ia datang ke dalam dunia ini yang pertama dan terutama
Ya, untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang paling besar dalam dunia ini, masalah dosa. Sehingga kemudian keselamatan, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan itu menjadi puncak, klimaks dari karya Allah, karya Sang Immanuel itu. Namun Bapak Ibu, namun demikian bukan berarti bahwa Immanuel yang kita tahu artinya adalah Tuhan hadir, ya. Tuhan hadir, Tuhan beserta dengan umatnya, Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, itu kata Immanuel. Immanuel artinya apa? Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Siapa yang dimaksud dengan kita? Siapa yang dimaksud dengan kita? Kita, kata kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan umatnya. Siapa umatnya? Kita atau umatnya itu menuju kepada kemanusiaan kita. Manusia di bumi. Manusia bumi yang masih harus bergelut, bergumul dengan berbagai rupa kebutuhan-kebutuhan kita selagi kita hidup dalam dunia. Manusia bumi yang masih harus berjuang, berusaha untuk memenuhi tadi sandang, pangan, papan, dan soal-soal kehidupan kita yang lain. Jadi Bapak Ibu, Immanuel itu menunjuk kepada kesediaan Allah untuk hadir di antara umatnya. Yang dalam peristiwa inkarnasi ditunjukkan dengan kerelaan Yesus. Sang firman Allah itu menjadi manusia yang persis sama seperti kita. Betul ya? Jadi Bapak Ibu, ini poin penting. Ketika Yesus menjadi manusia, ia menjadi manusia yang sangat persis dengan kita. Benar-benar manusia yang kemudian harus bergumul dengan rupa-rupa persoalan, pergumulan-pergumulan manusia di dunia ini. Ya, Yesus itu bukan manusia jadi-jadian. Dulu ketika saya belum belajar banyak, ya, di kelas katekisasi pun saya sampaikan begini. Dulu ketika dalam dialog-dialog dengan teman-teman yang beda iman, lalu mereka mengatakan Yesus itu manusia, gitu ya. Yesus itu manusia. Maka saya marah-marah dan membela dia bahwa dia adalah Tuhan. Tapi Alkitab sendiri mengatakan Yesus benar-benar manusia. Betul ya? Kalau Yesus tidak benar-benar manusia, maka dia tidak bisa menjadi penebus atas dosa kita. Amin. Namun pada waktu yang sama Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus itu ilahi. Ia 100% ilahi, 100% insani. Itu pengajaran firman Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, Immanuel itu ditunjukkan dengan kesediaan Allah hadir di antara umatnya. Kerelaannya menjadi manusia yang sama persis dengan kita, menjadi manusia yang bergumul dengan rupa-rupa keadaan seperti yang dihadapi oleh manusia yang lain. Maka itu berarti Bapak Ibu, keterlibatan Tuhan atas hidup kita itu tidak saja berkaitan dengan urusan kekekalan yang di surga nanti, yang akan kita terima nanti, ya. Tapi Tuhan juga peduli, Dia hadir, Dia memperhatikan, Dia terlibat, gitu ya, dengan urusan-urusan yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Ia bergumul bersama-sama dengan kita dalam usaha kita berjuang meniti masa depan, menggapai harapan, memenuhi kebutuhan. Dia ada di sana. Mari kita lihat apa yang Yesus sang firman Allah itu, ya. Yesus sang firman Allah yang kekal itu, yang kemudian dia menjadi manusia. Apa yang dia lakukan? Bukankah dia sang firman Allah itu mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh tiap hari bahkan ya harus meminta kepada Allah
dibutuhkan dalam hidup. Betul ya? Ketika ia mengajarkan kepada murid-muridnya, ketika murid-muridnya berkata, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Tuhan, bagaimana kami berdoa? Maka Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah doa yang begitu indah, yang oleh dalam tradisi gereja-gereja tertentu tiap kali ibadah ini dipanjatkan, yaitu doa Bapa kami. Apa yang dikatakan sana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bla bla bla, ya. Lalu kemudian ada poin yang mengatakan, berikanlah kepada kami pada hari ini apa Bapak Ibu? Makanan kami yang secukupnya. Jadi Yesus sendiri mengajarkan bahwa tiap-tiap hari umat Allah itu boleh meminta kepada Tuhan apa yang dia perlukan dalam hidup ini. Nah ya, lalu bagaimana itu ditunjukkan dalam tindakan-tindakan Yesus ketika dia melayani? Bahwa ia juga adalah Allah yang peduli terhadap aspek-aspek fisik yang dibutuhkan umatnya. Pada waktu ia mengajar, lalu banyak orang datang sepanjang hari mendengarkan firman-Nya. Dan Alkitab mengatakan hari sudah mulai sore. Dan Yesus melihat orang-orang yang mengikuti dia itu pada kelaparan, lupa makan, saking asyiknya mendengarkan Yesus berbicara, Yesus mengajar. Gitu ya? Lalu kemudian murid-muridnya datang kepada guru, suruh mereka pulang, hari sudah sore. Gitu ya? Tapi Yesus mengatakan apa? Tidak. Kamu yang harus beri mereka makan. Betul ya? Jadi inisiatif untuk memberi makan dari siapa? Dari Yesus sang firman Allah. Betul ya Bapak Ibu? Yesus peduli. Dan kemudian Alkitab mencatat untuk kejadian 5 roti 2 ikan untuk berapa orang? Oh salah, bukan 5.000 orang. Lebih dari 5.000 orang, betul ya? Karena Alkitab mengatakan yang dicatat itu kaum pria saja. Gitu. Jadi sesungguhnya 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada lebih dari 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan. Tapi cukup untuk 5.000 orang lebih. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Masih tersisa pula. Betul ya? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya sang firman yang sama tadi mengatakan dari bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Matius pasal 6 tadi. Ya, yang berkata kepada kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Dengan apa yang kita makan, hari esok dengan apa yang akan kita pakai. Ya, dengan mengatakan bahwa burung-burung dan bunga-bunga bakung, ciptaan yang tidak lebih berharga, ciptaan yang lebih kecil nilainya dari manusia, begitu diperhatikan dan dipelihara olehnya. Maka tadi kemudian Yesus mengatakan, bukankah kamu lebih daripada bunga dan burung-burung itu? Bunga, ya, yang hari ini mekar, tapi besok dibabat orang untuk dibakar di dalam api. Dia sekali Tuhan dan mengatakan Salomo saja seorang raja dan segala kemuliaannya tidak berpakaian seindah bunga-bunga itu. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita kepercayaan kepada kesanggupan Tuhan menjadi pemelihara kita. Ya, Sang Immanuel itu menjadikan apa yang kita perlukan, soal-soal kehidupan yang kita hadapi menjadi bagian dari janjinya, janji penyertaan. Amin, Bapak Ibu. Apakah kita masih kurang? Allah membuktikan itu. Jangankan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup yang kita hadapi, gitu ya. Jangankan untuk hal itu. Bukankah Yesus sang firman Allah itu bertindak lebih jauh daripada itu untuk meyakinkan kita supaya kita belajar beriman, percaya kepada kebijaksanaan yang memelihara kita. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus
Sang Immanuel datang ke dalam dunia ini, bahkan untuk memberikan nyawanya untuk dosa-dosa kita, betul ya? Memberikan nyawanya, hidupnya saja diberikan, benar ya? Kalau itu dikaitkan dengan kasih Bapa kepada kita, dia mengatakan, kalau anak tunggalnya diberikan bagi keselamatan kita, maka hal terbesar apa yang tidak akan diberikan itu kepada kita? Betul ya? Jadi itu janji dari Sang Immanuel buat kita. Keperluan hidup kita berada dalam pemeliharaannya. Karena itu tadi adalah kebenaran yang sama, ya. Ketika Rasul Paulus dalam nats yang kita baca tadi, dia berkata, Allahmu akan memenuhi keperluan hidupmu. Allahmu akan memenuhi keperluan hidupmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahmu akan memenuhi keperluan hidupmu menurut kekayaan dan kemurahannya. Maka Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan tadi dalam doa Bapa kami, yakni meminta kepada Allah, apa? Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, dalam doa Bapa kami, makanan itu menunjuk atau menjadi kata ganti dari apa yang kita sebut sebagai kebutuhan, betul ya? Makanan, apa yang menjadi kebutuhan kita paling dasar? Dulu ketika saya SD, gitu ya, SMP maksud saya, SD belum ya. SMP disebutkan jenis-jenis kebutuhan. Apa yang masuk kebutuhan dasar kita? Kebutuhan primer. Ya, sandang, pangan, dan papan, betul ya? Tapi paling penting adalah makanan. Nah, kalau Yesus sampai mengatakan berikan kepada kami makanan yang secukupnya, maka Yesus mengajarkan kepada kita belajar meminta apa yang paling kita butuhkan. Ya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Ini menjadi kebenaran yang penting yang kita perlu belajar untuk mengingatnya, bahwa ini Allah memperhatikan apa yang kita butuhkan. Halo ya, Allah itu peduli dengan apa yang kita butuhkan, bukan keinginan kita. Ya, yang Allah peduli adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dan tahukah kita, Tuhan bukanlah pelayan, bukanlah budak dari keinginan-keinginan kita. Betul ya? Mari katakan kepada kanan kiri kita, Tuhan peduli dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, ya. Nah, jadi Allah memperhatikan kita dari apa yang kita butuhkan. Bapak kita adalah Bapak yang kaya, gimana mengatakan itu? Adalah kaya. Bukan saja kaya, dia juga adalah Bapak yang murah hati. Dan tentu kita juga tidak meragukan bahwa Allah itu juga adalah Allah yang mengasihi kita. Coba bayangkan, kita punya Bapa yang maha kaya, maha murah hati, ya, dan pasti mengasihi kita. Karena ada orang berpikir kalau demikian, aku boleh minta apa saja kepada Tuhan, apa yang aku inginkan. Kalau orang mengatakan begini, ya, di banyak pengajar-pengajar gereja, apa yang kamu inginkan kepada Tuhan, mintalah. Apa yang kamu inginkan kepada Tuhan dan percayalah, jangan ragu-ragu bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan. Maka orang mengatakan itulah iman. Ketika apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, dengan kata-kata iman masuklah kemudian menjadi obat mujarab, resep mujarab, bahwa apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki pasti Tuhan beri. Bapak Ibu, iman itu bukan manifestasi dari ego, betul ya? Iman itu bukan manifestasi dari ego,
Apa yang kita butuhkan? Bapak kita mengasihi kita, namun jangan lupa bahwa Bapak kita juga adalah Bapak yang Maha Kudus, Bapak yang Maha Benar, yang menginginkan kita anak-anaknya itu hidup dalam kebenaran. Karena Bapak kita adalah Bapak kebenaran. Ia Bapak kebenaran yang murah hati, yang hadir untuk mencukupi apa yang umatnya butuhkan. Ya, apa yang kita butuhkan. Mari kita belajar Bapak Ibu mengerti hal ini, bahwa Allah bukan melayani atau pelayan atas keinginan-keinginan kita. Kita juga perlu belajar untuk memilah-milah apa yang disebut sebagai kebutuhan dan apa yang disebut sebagai keinginan. Betul ya? Belajar untuk memilah-milah itu mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan itu memberi pada kita rasa cukup, gitu ya. Tetapi keinginan-keinginan justru itulah yang kemudian memperhambat kita. Hawa nafsu tumbuh dan muncul bersama-sama dengan keinginan-keinginan kita. Dengan baik-baik ya. Kebutuhan itu memberi rasa cukup, tetapi keinginan-keinginan itulah yang memperhambat kita. Hawa nafsu tumbuh dan muncul, tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan keinginan-keinginan kita. Coba kita lihat, ada banyak orang yang karena keinginan untuk cepat kaya, gitu ya, cepat kaya, lalu kemudian menghalalkan segala cara. Betul? Hanya untuk memenuhi keinginannya. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu harus punya mobil, siapa yang mengatakan? Kalau orang mengatakan bahwa orang itu harus punya rumah bagus, siapa yang mengatakan bahwa jaminan apa? Semuanya itu menjamin kebahagiaan manusia, betul ya? Tidak menjamin, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh berusaha dengan sungguh-sungguh dengan cara yang benar, gitu ya, untuk mendapatkan semuanya itu. Tapi maksud saya begini, belajar untuk memilah-milah apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Betul ya? Lalu belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada penilaian Tuhan untuk menyediakannya buat kita sesuai dengan tadi itu kekayaan dan kemurahannya. Ada pepatah mengatakan begini, Bapak Ibu. Ini kata-kata bijak. Coba kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hidup itu murah, merek dan lebih mahal. Betul ya? 2. Hidup itu sederhana. Apa yang buat rumit, Bapak Ibu? Gengsi, gaya hidup. Betul ya? Hidup itu sederhana. Yang membuat rumit itu gaya hidup kita. Betul? Sebagai contoh ini, ketika baju kita rusak, kita perlu pengganti. Apa yang kita perlu beli, Bapak Ibu? Baju kan? Sederhana kan? Tapi yang buat rumit itu, kalau kemudian tadi gaya hidup turun, baju dengan merek apa? Trendy atau tidak trendy? Gitu ya. Ada orang mengatakan kalau aku tidak pakai baju yang bermerek, rasa-rasanya kurang pede deh. Ya. Sehingga kemudian orang menjadi korban dari merek dan model. Bapak Ibu, saya diceritani oleh seorang teman yang satu ketika pulang dari Amerika, ya. Pulang dari Amerika. Lalu kemudian ketika dia di bandara, namanya di bandara Amerika, dia ingat bahwa di Indonesia ada teman-teman yang juga menanti dia pulang dengan membawa oleh-oleh. Lalu kemudian dia beli baju di bandara, ya, di bandara di Amerika sana, dibawa pulang ke Indonesia. Setelah kemudian sampai di Indonesia, baju kaos itu dibagikan kepada teman-temannya tadi itu. Dia tidak lihat, Bapak, bahwa baju itu buatan mana. Teman-temannya kemudian satu ketika ada yang berkata kepadanya, wah, kamu beli produk Indonesia jauh-jauh di Amerika, ya. Karena ternyata ada teman yang kemudian membuka merek kaosnya itu, dan di sana kaos itu tertulis apa? Made in apa?
Indonesia, ada orang yang gandrung dengan sepatu merek mahal. Ya. Saya tidak mau sebutkan merek ya, tapi pasti kita tahu merek sepatu yang bagus itu. Bapak Ibu, tahukah kita sepatu merek yang bagus itu di mana dibuat? Di Tangerang, Bapak Ibu. Dibuat di Indonesia, dikirim ke luar negeri, dikasih cap, lalu dipulangkan lagi ke Indonesia untuk dibeli kita dengan harga yang mahal. Bapak Ibu, yang kita perlukan adalah pakaian, kita tidak perlu merek, betul ya? Hidup itu simpel, gaya hidup itulah yang membuatnya ini. Ya syukur kalau seandainya satu ketika kita diberkati oleh Tuhan, ada orang-orang tertentu yang mengatakan kepada saya, Pak, kalau kami beli sepatu mahal misalkan untuk anak saya, itu bukan soal mereknya, tapi bicara soal kualitas. Daripada saya beli yang sekian ratus ribu tapi 3 bulan rusak, ya, sekian bulan rusak, lebih baik beli sekalian mahal, belum. Tapi kemudian orang tahu nggak rusak, Bapak, ya, nggak rusak, ya. Itu mau gimana, Bapak? Tapi maksudnya gini, mari kita belajar untuk memilah mana keinginan, mana kebutuhan, betul ya? Nah, lalu coba kita lihat kata pemeliharaan, ya. Kata pemeliharaan itu berasal dari bahasa Yunani, ya, providentia, yang kemudian di bahasa Inggris itu diterjemahkan provide, yang artinya sebenarnya luas, Bapak Ibu. Pemeliharaan dalam arti yang luas, ya, yang bisa berarti menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara, ya. Itu arti dari kata pemeliharaan tadi, providentia, ya. Artinya itu pemeliharaan menjadi salah satu arti dari kata providentia. Nah, jadi gini, providentia itu kalau diterjemahkan secara lengkap benar begini. Allah dalam tindakannya yang berkesinambungan itu menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan hidup umatnya demi menggenapi rencananya. Ya. Jadi providensia itu bicara mengenai Tuhan yang melindungi, kemudian dia bersifat apa? Dia melengkapi apa yang kurang dari kita, lalu kemudian dia menyediakan apa yang kita perlukan. Tujuannya adalah demi menggenapi rencananya atas hidup orang percaya. Karena tadi saya sebutkan, Tuhan itu mau kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Karena sekalipun yang murah hati, ia tidak selalu harus menuruti semua keinginan kita, karena dia mau kita di dalam kebenaran. Kebutuhanlah yang disediakan oleh Tuhan. Nah, itu berarti Bapak Ibu, Tuhan itu dalam pemeliharaannya kepada kita memakai berbagai macam cara, ya. Bagaimana cara Tuhan? Berkaitan dengan pengertian providensia tadi. Lanjut tuh. Nah, providensia Allah, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu, ya, dikerjakannya dengan memakai dua cara. Yang pertama adalah cara-cara yang natural. Cara-cara yang natural. Saya sebutkan, saya pakai perumpamaan gambar di sana. Apa itu, Bapak? Tangan yang sedang memegang sebuah bibit, ya. Nah, saya mau tanya, bibit itu punya apa? Sifat alamiah, sifat natural pada dirinya untuk tumbuh atau tidak? Betul ya? Jadi sebuah bibit itu di dalamnya Tuhan sudah menaruh di dalamnya potensi apa? Sumber daya, kemampuan untuk tumbuh. Jadi artinya gini Bapak Ibu, providensia Allah itu dinyatakan kepada kita, ya, dengan apa? Dengan memelihara kita melalui apa? Hal-hal yang sifatnya natural, sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita dalam sifat kemanusiaan kita, potensi yang melekat pada diri kita.
Dalam artian gini, di dalam diri kita Tuhan menaruh sebuah daya untuk hidup, betul ya? Di dalam diri kita Tuhan telah memberikan potensi atau bakat-bakat yang bisa menjadi sarana buat Tuhan menunjukkan pemeliharaannya, betul? Tuhan juga adalah Allah yang memberikan kepada kita waktu-waktu dan peluang-peluang yang memungkinkan kita beroleh pekerjaan. Itu adalah sarana yang Tuhan pakai, Tuhan berikan kepada kita secara natural. Karena itu kemudian Tuhan, firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saya lupa di mana, mengatakan begini: kalau orang malas, kalau orang tidak bekerja, jangan hendaknya dia makan. Betul ya? Dan lalu kalau kita kemudian melihat di dalam kitab Amsal, Alkitab itu menegur mereka yang malas, mereka yang suka membuang-buang waktu dan kesempatan dengan sia-sia, dan melihat mereka sebagai orang-orang yang tercela. Lalu kalau seandainya kemudian jatuh miskin atau jatuh dalam kesusahan, apakah Tuhan yang salah? Lalu orang mengatakan, oh Tuhan meninggalkan aku, Tuhan tidak memelihara hidupku. Padahal Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah kemampuan, sebuah kesanggupan untuk menggunakan usaha kita, peluang waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalami pemeliharaannya. Betul Bapak Ibu? Nah karena itu kalau seandainya kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk bekerja, kepada anak-anak yang mulai dapat pekerjaan, ya, saya selalu mengingatkan, ingat, pekerjaan adalah buah dari doa. Banyak orang berdoa untukmu agar kamu dapatkan pekerjaan. Maka ketika kamu mendapatkan, itu bukti pemeliharaan kamu. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, betul? Lihatlah pekerjaanmu, profesimu sebagai ladang yang Tuhan percayakan agar engkau mengalami pemeliharaannya. Bekerjalah dengan segiat-giatnya, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Lalu ketika dapat berkat, kelolalah dengan benar, betul ya? Kelola dengan benar, nikmati itu. Ada waktunya kita bersenang-senang, bersenang-senanglah, benar ya? Tapi juga pada waktu yang sama, ingatlah, situasi tidak selalu sama. Ingatlah untuk berinvestasi, menabung, mempersiapkan diri. Betul ya Bapak Ibu? Itu adalah cara yang natural yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi yang kedua, tak mustahil bahwa Tuhan juga menggunakan cara-cara yang sifatnya supranatural tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, Tuhan memenuhi kebutuhan dengan cara tak terduga, dengan mukjizatnya. Allah juga adalah Allah yang hadir dengan cara seperti itu. Bukankah firman Tuhan mengatakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, betul ya? Tapi Tuhan menyediakan itu kepada orang-orang yang mengasihinya. 5 roti dan 2 ikan itu diberikan oleh seorang anak kecil, yang dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan, betul ya? Untuk kebutuhan banyak orang tadi lebih dari 5.000 orang. Itu sesuatu yang kecil Bapak Ibu. Tapi apa yang membayar itu? Ketika seorang anak kecil datang kepada Kristus dan menyerahkan apa yang dia punya, apa yang dia mampu, apa yang dia sanggup, dan meminta berkat Tuhan atasnya. Bapak Ibu, jujur dalam banyak hal kami sekeluarga, ya, mengalami hal itu. Yang namanya kebutuhan, yang namanya krisis pernah kami alami, gitu ya. Namun juga dalam banyak cara Tuhan memberikan kepada kami hal yang tidak terduga, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terlintas dalam hati kami. Tapi Tuhan menyediakan mukjizatnya dinyatakan. Bapak Ibu, kita punya Allah Sang Immanuel yang berkata bahwa Ia hadir dalam upaya kita berjuang dalam hidup ini. Tapi jangan lupa, libatkan Dia, undang Dia, lakukan apa yang terbaik sebagai wujud penghargaan kita terhadap anugerah Allah Sang Immanuel yang menjadi penyertai kita. Kita berdoa.
dalam cara Tuhan untuk mengurus, merawat, memperhatikannya. Kami sadar bahwa kami sedang hidup di tengah-tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai rupa persoalan-persoalan dan masalah-masalah. Dunia yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam krisis-krisis kehidupan. Dan karena itu sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, kami mengalami hal yang sama. Tuhan lihatlah kepada kami, kepada tiap-tiap situasi dan keadaan-keadaan yang hari-hari ini kami alami. Pergumulan-pergumulan yang datang kepada tiap-tiap keluarga dan tiap-tiap pribadi. Pada hari-hari ini Tuhan, di hadapan-Mu hadir saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap hari. Mereka yang terancam mengalami PHK, mereka yang berada pada situasi usaha yang sedang mengalami kerusuhan, dan bahkan tidak sedikit yang sedang terpuruk. Tuhan, kami mau belajar untuk yakin kepada bagaimana Tuhan menolong. Bahwa Allah yang sanggup membukakan kepada kami peluang-peluang dan pintu-pintu yang lain yang dibukakan, sementara pintu yang kami harapkan menjadi pintu yang tertutup buat kami. Engkau Allah yang menyediakan bagi kami kesempatan yang lain dan kesanggupan untuk mencerna kesulitan-kesulitan hidup ini, untuk dapat menemukan cara-cara Tuhan, peluang-peluang lain yang Tuhan sediakan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu. Tak selalu mudah ya Tuhan bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan. Tak selalu mudah buat kami berperan menanggalkan keinginan-keinginan. Maka mampukanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan dengan segala keadaan kami, namun dengan harapan bahwa Engkau menjadi Tuhan yang akan peduli dengan apa yang kami butuhkan dan perlukan di hidup ini. Engkau sang Immanuel berjanji bahwa pergumulan-pergumulan hidup kami di masa-masa ini menjadi pergumulan-pergumulan yang di dalamnya Tuhan Engkau hadir. Engkau berjuang bersama-sama dengan kami dan memberikan kekuatan. Engkau Allah sang Immanuel, pemelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang tugas hari ini ditulis dan Ibu Satu tulis. Saya mohon terima kasih Ibu Cici untuk menggantikan Ibu Satu ini. Ibu Cici akan berdoa untuk semangat pada kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sembahan ini hanya di dalam nama Tuhan
kita akan mengangkat satu pujian terlebih dahulu, Permata Hatiku. Hati dan jiwa Ku datang padamu,
segala berkat dan rahmat, akan menganugerahkan kepada kita kuasa dan pertolongannya kepada kita tiap-tiap hari, dan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna seperti yang Dia telah tunjukkan melalui Kristus Anak Tunggal Allah yang mati dengan kita, dan mementeraikan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan memberikan kepada kita kuasa untuk jalan dalam hikmat dan kenyataan Tuhan, menguduskan hidup kita senantiasa supaya kelak ketika Yesus datang kedua kali sebagai Tuhan segala Tuhan, sebagai Raja segala Raja, Ia akan menjumpai kita menjadi umat yang memelihara hidup dan kemuliaan namanya. Amin. Situasi pandemi ya, dengan berbagai macam kegiatan yang dibatasi oleh protokol pemerintah. Jadi dengan berat hati mereka menyampaikan permohonan maaf bahwa tidak semua kita diundang. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, semua acara berjalan dengan baik. Sebagaimana yang saya umumkan minggu lalu bahwa jadwal pelayanan kemarin sudah saya kirimkan via WA grup GKI Maranatha, Bapak Ibu bisa lihat. Atau kalau seandainya nanti kesulitan bisa lihat jadwal yang ditempel dan minggu depan nanti kami akan bagikan hard copy-nya kepada Bapak Ibu, bisa dibawa pulang. Jadi jadwal pelayanan hari Minggu nanti silakan dilihat ya. Kemudian Bapak Ibu, kemarin saya bagikan kepada kita informasi bahwa hari Selasa nanti start akan buka klinik ya, klinik Nusantara namanya. Dan untuk momen ini mereka mengadakan tes PCR atau swab dengan biaya yang lebih murah, yang biasanya di luar mungkin 300.000 ya, mungkin ini hanya 50%, 150.000. Atau misalkan Bapak Ibu menginginkan general check up yang biasanya bisa ratusan ribu, kali ini hanya 125.000. Bapak Ibu bisa mendaftar kepada saya atau langsung menghubungi Pak Togi yang nomornya kemarin saya sudah teruskan kepada kita ya, dilaksanakan hari Selasa. Kemudian Bapak Ibu, mari kita akan terus berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, yang sedang berada dalam masa-masa pemulihan. Kita perlu berdoa terus, masih harus menjalani kemoterapi, kemudian juga Ibu Elisa, Mama dari Ibu Michael, juga perlu berdoa untuk Ibu Desi yang sampai sekarang ini masih belum benar-benar pulih dan lebih sehat ya. Tapi belum benar-benar pulih, dan juga berdoa untuk saya kemarin telepon mengatakan bahwa gula darahnya drop. Kita akan berdoa untuk mereka. Lalu juga menyampaikan kembali pesan dari Komisi Pelayanan Buka ya. Bulan Februari nanti pemilik harus membuat laporan keuangan dana rukun kematian. Jadi Bapak Ibu yang barangkali mungkin belum melunasi nanti bisa menghubungi Bu Lili ya, biayanya murah, satu bulan 52.000 dari kita, oleh kita untuk kita nanti bisa menghubungi Bu Lili. Kemudian saya juga terus mengingatkan kepada kita, kita bersyukur ibadah bisa kita laksanakan, tapi tetap saya berharap kita patuhi protokol ya, protokol kesehatan kita patuhi dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan kita lengah,
Mari kita peduli dengan pergumulan bangsa kita, Bapak Ibu. Rumah sakit sudah mulai penuh, gitu ya. Lalu kemudian biaya untuk perawatan satu orang saja yang terpapar COVID itu biayanya ratusan juta, ya. Kasihan bangsa kita, APBN terkuras untuk menangani hal seperti ini yang sebenarnya bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Jadi kita terus berjuang bersama-sama, gitu ya, menjadi pahlawan ketika kita juga bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi saya ingin mengajak kita lebih berdiri, kita akan berdoa saudara kita yang sakit. Bapak Surgawi, dalam kemurahan-Mu hari ini kami datang dan kami tidak lupa untuk mengingat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, yang hari ini terhalang untuk tidak dapat datang berbakti bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi Ibu Elisa dan Ibu Lut. Kedua hamba telah menjalani masa-masa operasi dan kemudian harus menjalani perawatan kemoterapi. Tuhan berikan kepada hamba kekuatan, topangan-Mu senantiasa, dan bahwa mereka berjalan menuju kemuliaan yang sempurna. Sebab Engkau juga adalah Allah yang menyembuhkan. Demikian kami juga berdoa dan mengingat Bu Desi, mari Tuhan melawat, pulihkan kesembuhannya. Demikian juga berdoa untuk Ibu dari hamba-Mu jasmani, kiranya Kau bisa menolong dalam segala kelemahan-kelemahan dan sakit penyakit yang dialami. Untuk dokter, segala dokter yang berkuasa atas segala sesuatu, kiranya Kau akan memakai upaya-upaya terbaik yang dilakukan oleh hamba-Mu, saudara-saudara kami, menjadi jalan kesembuhan yang Allah berikan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami ke dalam cara Tuhan memelihara kami, menolong kami dan melindungi kami sekalian dari bahaya supaya kami mengalami sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Oh, Pak, yuk.